Selamat datang di kelas pintarnya siap kerja. Di video kali ini, saya Rifat Anjar Jumara sebagai Job Seeker Engagement and Success Senior Associate akan membahas mengenai tips interview, trik bertanya balik ke HRD. Nah, di sini pasti masih ada yang penasaran, yang pengen tahu tentang contoh pertanyaan balik ketika HRD menginterview teman-teman nih ya. Sahabat pintarnya juga kan kalau lagi ngalamin proses interview, itu kan tahu sendiri bahwa interview adalah fase yang penting yang bisa menentukan apakah sahabat pintarnya itu akan diterima atau tidak di suatu perusahaan. Oleh karena itu, segala komponen interviewnya harus maksimal, harus optimal. Salah satunya adalah ketika misalkan HRD bertanya, apa ada pertanyaan untuk saya, atau mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup sesi interview ini. Nah, di situ kita bisa nih memberikan sebuah pertanyaan yang cukup strategis, yang cukup bisa membuat kita tuh menjadi kandidat yang berkualitas gitu loh. Oke, jadi kita mari langsung saja bahas gimana sih sebenarnya cara ngasih pertanyaan balik ke HRD. Cuman langkah pertama yang sahabat pintarnya bisa lakukan banget yaitu adalah persiapkan diri sebelum menjalani interview. Mulai dari mana? Mulai dari riset perusahaannya. Cari tahu dulu, stok dulu gitu ya, bahasa anak sekarang gitu ya, atau dikepoin dulu nih gitu ya perusahaannya itu sebelum interview. Cari tahu dulu produk perusahaannya apa sih yang dijual, kemudian cari juga tuh visi misinya apa sih. Biasanya kalau perusahaan yang ada website resminya dicantumin tuh visi misinya apa, targetnya apa. Dikepoin juga nggak apa-apa sosial media perusahaannya juga, biar tahu gitu loh produk yang sekarang sedang dijual apa, terus juga taktik marketingnya atau taktik pemasarannya tuh gimana sih, harus dikepoin, harus dicari tahu biar kita tuh nggak blank banget saat interview. Kemudian juga bisa nih, cara lainnya adalah tanyakan informasi yang relevan secara langsung dari orang yang bekerja di perusahaan itu. Bisa teman, saudara, kerabat, atau mungkin kalau emang penasaran banget dan belum ada gitu ya koneksi ke sana, bisa tuh dicari-cari di LinkedIn gitu ya yang kerja di sana tuh siapa, dan kalau memang inboxnya atau kotak masuknya itu terbuka, boleh ditanyakan gitu ya, halo dengan sopan gitu, halo selamat siang, misalkan saya adalah Rifat, saya adalah job seeker sedang melamar pekerjaan di perusahaan X, di mana itu tempat bekerja saudara Y, misalkan bla bla bla, saya ingin mencari tahu apakah bla 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 bla. Itu boleh banget asalkan sopan ya guys. Oke. Nah, kemudian kalau sudah nyari tahu, udah ngepoin perusahaannya seperti apa, sahabat pintarnya bisa beri pertanyaan yang mencairkan suasana ketika menjawab pertanyaan balik gitu loh. Jadi contohnya misalkan ya ketika HRD nanya nih, apa ada pertanyaan sebelum kita tutup interview hari ini gitu kan. Kemudian para job seeker atau sahabat pintarnya bisa tanya balik kayak gini, tanyakan bagaimana HRD tersebut bisa bergabung dengan perusahaan tersebut. Kayak contohnya adalah ya Pak atau Bu, kira-kira bagaimana Bapak atau Ibu bisa menjadi HRD di perusahaan ini gitu, sudah berapa lama, dan bagaimana apa yang membuat Bapak atau Ibu tertarik bergabung dengan perusahaan ini gitu ya. Dibalikin lagi aja juga nggak apa-apa. Itu kalau misalkan suasananya tuh biar lebih cair, biar teman-teman juga saling saling punya pemahaman yang baik lah dengan interviewer, dengan HRD ini. Nah, sahabat pintarnya juga bisa menanyakan hal positif apa yang membuat HRD tersebut betah berada di perusahaan itu. Karena dengan kita menanyakan hal positif, hal yang membuat dia betah, kita cukup aman sih. Kita juga tahu referensinya nanti kalau misalkan diterima di perusahaan tersebut, menjadi pertimbangan buat kita untuk melanjutkan proses interview atau tidak ya. Karena kan kalau misalnya kita diterima terus kayak nggak tahu deh perusahaannya kayak gimana gitu ya, terus kondisi perusahaannya masih mencurigakan gitu ya. Nah, kalau kita masih ada asumsi-asumsi seperti itu kan susah ya. Jadi kalau misalnya kita nanyain hal positif apa yang membuat betah gitu ya Bapak atau Ibu HRD, kita jadi punya bayangan lah setidaknya. Oke.
Nah, selain itu, selain pertanyaan yang bisa mencairkan suasana, sahabat pintarnya juga bisa menanyakan mengenai target perusahaan atau target dari divisi yang sahabat pintarnya itu akan ditempatkan gitu ya. Nah, sahabat pintarnya bisa bertanya mengenai target, visi misi dari perusahaan tersebut, dan ini tuh merupakan pertanyaan yang penting juga dan bisa berguna buat kita dalam berkarir di perusahaan itu nantinya kalau diterima. Selain itu, kamu juga bisa menanyakan tentang visi perusahaan untuk 5 tahun ke depan misalkan, ya. Perusahaan tentunya pasti memiliki target yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Jadi sahabat pintarnya bisa gini nih, Pak, Bu, visi misi dari perusahaan ini atau target dari perusahaan ini selama 5 tahun ke depan sekiranya boleh dibagikan kepada saya atau tidak ya? Ya, kalau boleh tolong dijelaskan tidak target perusahaan ini dalam 5 tahun ke depan akan seperti apa agar saya bisa menyesuaikan ekspektasi pekerjaan saya kalau misalkan saya diterima. Nah, itu boleh ya disampaikan seperti itu. Oke, paham ya? Kalau nanya target juga harus tetap sopan dan santun. Selanjutnya juga sahabat pintarnya bisa menanyakan contoh pegawai sukses di perusahaan bapak atau ibu itu seperti apa sih? Kenapa? Karena saya pengen berkarir dan sukses gitu ya di posisi yang nanti saya lamar. Jadi sebagai bahan referensi saya gitu. Itu boleh disampaikan seperti itu. Kenapa? Karena kan dengan kita punya contoh pegawai yang sukses, dengan kita punya referensi tersebut, em, kita gitu ya sebagai job seeker, kita sebagai pelamar kerja bisa mengambil langkah tepat ke depannya ketika diterima menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Oke, ini aman banget sih. Pertanyaan ini kalau ditanyain, kalau misalkan teman-teman blank gitu mau nanya apa, boleh banget langsung kepikirannya, oh tanya aja, emang yang kalau sukses di perusahaan bapak atau ibu itu seperti apa sih gitu ya, diapresiasinya sejauh mana gitu kan, atau gimana, apakah yang achieve atau mencapai targetnya atau seperti apa gitu. Oke. Dan sahabat pintarnya juga bisa menanyakan lebih dalam tentang posisi yang sahabat pintarnya sedang lamar gitu ya. Yang pertama, kamu bisa menanyakan lebih dalam tentang posisi kamu, sistem kerjanya seperti apa. Misalkan ada pergantian shift gitu ya, pagi, siang, malam, atau 2 shift saja, atau bagaimana kalau misalkan ngehandle pekerjaan yang nge-backup pekerjaan lain gitu seperti apa. Dan sahabat pintarnya juga bisa menanyakan terkait target di departemen yang akan kamu tempati gitu loh. Jadi ditanya dulu gitu ya, targetnya biasanya seperti apa sih gitu ya, apakah ada target bulanan gitu loh, atau target per 3 bulan itu seperti apa, dan kalau achieve seperti apa, kalau tidak achieve seperti apa. Tuh misalnya tidak tercapai dan akan tercapainya langkah-langkahnya tuh seperti apa, dan apa ya, bisa dibilang tindak lanjutannya itu apa. Itu boleh ya, boleh banget ya. Kalau misalkan sahabat pintarnya ngeblank saat ditanya ada pertanyaan tidak untuk bapak atau ibu HRD, boleh nanyain tentang gali lebih dalam mengenai posisi yang sedang dilamar. Oke. Nah, paling segitu aja. Terima kasih. Jadi kamu tadi sudah belajar mengenai trik pertanyaan balik untuk HRD saat interview kerja. Jadi jangan pusing-pusing lagi, nggak usah tegang gitu ya. Ini bukan mau ngetes gitu ya, lebih ke apakah kamu tuh antusias atau kamu tuh bersemangat tidak ya masuk ke perusahaan yang sedang kamu lamar gitu loh. HRD tuh ngelihat dari sini juga sih. Jadi kalau misalkan tadi kamu nanya mengenai oh contoh suksesnya gimana sih, atau misalkan bagaimana hal yang bikin bapak atau ibu betah gitu ya, apakah saya juga bakal betah juga dengan alasan tersebut gitu, misalkan kayak gajinya besar gitu ya. Gitu, itu boleh banget ditanyain. Terus juga gali lebih dalam mengenai posisi juga itu boleh banget. Oke, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kelas berikutnya.